Deep learning ada di balik banyak lompatan besar AI modern, mulai dari sistem yang mengenali wajah dan objek sampai chatbot yang bisa memahami bahasa. Di video ini, kita akan membedah dasar konsepnya dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Supaya alurnya jelas, kita mulai dari definisi deep learning dan posisinya di dalam AI secara keseluruhan. Setelah itu, kita lihat sejarah singkatnya dan kenapa bidang ini meledak perkembangannya dalam 1 dekade terakhir. Lalu kita bandingkan deep learning dengan machine learning konvensional supaya batasnya tidak tercampur. Terakhir, kita masuk ke aplikasi nyata, studi kasus, preview praktikum awal, istilah kunci, lalu kita tutup dengan rangkuman untuk menyiapkan pertemuan berikutnya. Secara sederhana, deep learning adalah cabang dari machine learning yang memakai jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola dari data. Kata deep di sini bukan berarti rumit secara misterius. Artinya model punya beberapa hidden layer yang memproses informasi secara bertahap. Pada data gambar, lapisan awal bisa menangkap garis dan tepi. Lapisan berikutnya mulai mengenali bentuk, lalu bagian objek, lalu objek utuh. Proses ini sering disebut representation learning. Model belajar menyusun representasi yang makin abstrak seiring bertambahnya lapisan. Berbeda dengan machine learning konvensional, kita tidak selalu harus merancang fitur penting secara manual dari awal. Itulah alasan deep learning sangat kuat untuk data kompleks seperti citra, suara, dan teks, ketika pola pentingnya sulit ditulis dengan aturan buatan manusia. Sekarang kita tempatkan deep learning pada peta besarnya. Paling luar adalah artificial intelligence, yaitu bidang untuk membuat sistem yang menampilkan perilaku cerdas. Di dalam AI ada machine learning, yaitu pendekatan yang membuat sistem belajar dari data, bukan hanya mengikuti aturan yang ditulis tangan. Lalu di dalam machine learning ada deep learning yang memakai jaringan saraf berlapis sebagai cara utama untuk belajar pola. Jadi semua deep learning adalah machine learning, dan semua machine learning berada di bawah payung AI. Tetapi tidak semua AI adalah deep learning. Kalau hierarki ini sudah jelas, kita akan lebih mudah memahami kapan suatu masalah cukup diselesaikan dengan machine learning biasa, dan kapan deep learning memberi keuntungan nyata. Perjalanan deep learning dimulai jauh sebelum hype AI sekarang. Pada 1968, Frank Rosenblatt memperkenalkan perseptron sebagai model saraf sederhana untuk klasifikasi. Namun pada akhir 1960-an, kemampuan perseptron tunggal terbukti terbatas. Ada pola sederhana yang tidak bisa dipelajari dengan baik oleh model itu. Karena keterbatasan itu, antusiasme terhadap jaringan saraf sempat menurun. Riset tetap berjalan, tetapi tidak secepat yang kita lihat hari ini. Lalu, pada era 1980-an, algoritma backpropagation menjadi fondasi penting karena memungkinkan jaringan dengan banyak lapisan dilatih lebih efektif. Titik balik besar datang pada 2012 lewat AlexNet, yang menang telak pada kompetisi pengenalan citra ImageNet dan menunjukkan betapa kuatnya Deep Neural Network. Sejak saat itu, deep learning melesat di banyak bidang, dari fisik komputer sampai pemrosesan bahasa alami. Jadi kebangkitan modern deep learning bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari ide lama yang akhirnya didukung data, komputasi, dan teknik pelatihan yang jauh lebih matang. Ada 3 alasan utama mengapa deep learning berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah big data. Model yang dalam butuh banyak contoh agar bisa menangkap pola yang stabil, bukan sekadar menghafal data latihan. Yang kedua adalah daya komputasi, terutama GPU dan kemudian TPU, yang membuat pelatihan model besar menjadi jauh lebih realistis dalam waktu yang masuk akal. Yang ketiga adalah kemajuan algoritma. Aktivasi seperti ReLU membantu pelatihan lebih stabil dan efisien dibanding pendekatan yang lebih lama. Teknik seperti dropout dan batch normalization juga membantu model belajar lebih baik dan mengurangi masalah saat pelatihan.
Di saat yang sama, arsitektur baru terus muncul, dari CNN untuk citra sampai transformer untuk bahasa, dan semuanya memperluas apa yang bisa diselesaikan oleh deep learning. Perbedaan paling mendasar ada pada cara mendapatkan fitur. Pada machine learning konvensional, fitur penting sering dirancang manual oleh manusia. Pada deep learning, model berusaha mempelajari representasi fitur itu sendiri langsung dari data. Karena itu, deep learning biasanya sangat cocok untuk data tidak terstruktur seperti gambar, audio, dan teks, tempat pola pentingnya sulit diringkas menjadi beberapa kolom fitur. Sebaliknya, untuk data tabel yang rapi dan jumlahnya tidak terlalu besar, machine learning konvensional sering masih sangat kompetitif. Ada juga sisi transparansi. Model konvensional seperti decision tree atau linear model biasanya lebih mudah dijelaskan dibanding deep neural network yang jauh lebih kompleks. Jadi kalau Anda butuh interpretasi yang kuat, itu menjadi pertimbangan penting, bukan sekadar akurasi akhir. Deep learning juga cenderung rakus data dan komputasi. Melatih model besar tanpa dataset memadai dan perangkat yang cukup sering berakhir tidak efisien. Intinya, deep learning bukan pengganti semua metode lain. Ia sangat kuat pada konteks yang tepat, tetapi bukan otomatis pilihan terbaik untuk setiap masalah. Sekarang mari lihat di mana deep learning benar-benar dipakai. Salah satu area paling menonjol adalah computer vision. Model dapat mengenali objek, wajah, kendaraan, bahkan cacat produk dari citra dan video. Di bidang pemrosesan bahasa alami, deep learning membantu mesin memahami pertanyaan, meringkas teks, menerjemahkan bahasa, dan mendukung chatbot modern. Pada speech recognition, model belajar mengubah suara menjadi teks dan membuat interaksi manusia dengan sistem terasa lebih natural. Di kesehatan, deep learning digunakan untuk membantu analisis citra medis, deteksi pola penyakit, dan dukungan keputusan klinis. Di e-commerce, sistem rekomendasi mempelajari perilaku pengguna untuk menampilkan produk yang lebih relevan. Di perbankan, model dipakai untuk mendeteksi anomali dan pola transaksi yang mencurigakan, sedangkan di manufaktur model membantu inspeksi kualitas otomatis. Contoh-contoh ini menunjukkan satu hal penting. Deep learning bukan hanya topik riset, tetapi teknologi yang sudah menempel pada banyak sistem yang kita pakai dan temui setiap hari. Mari lihat satu studi kasus yang sangat relevan. Bayangkan kita ingin membantu deteksi dini penyakit dari citra röntgen paru-paru. Dalam pendekatan deep learning, kita bisa memakai convolutional neural network atau CNN yang memang dirancang kuat untuk membaca pola visual pada gambar. Alih-alih meminta manusia menentukan satu persatu fitur seperti tepi, tekstur, atau bentuk tertentu, model belajar representasi itu langsung dari data latihan. Ribuan citra röntgen yang sudah diberi label digunakan agar model bisa mengenali pola yang berkaitan dengan kondisi paru-paru sehat maupun yang menunjukkan indikasi penyakit. Selama pelatihan, lapisan awal mungkin menangkap pola sederhana, lalu lapisan berikutnya menyusun pola itu menjadi ciri visual yang makin bermakna secara klinis. Hasilnya bukan berarti model menggantikan dokter. Yang lebih realistis, sistem ini menjadi alat bantu untuk mempercepat screening awal dan memberi sinyal pada kasus yang perlu diperiksa lebih lanjut. Dari studi kasus ini, kita bisa melihat kekuatan utama deep learning. Model belajar langsung dari representasi visual yang kaya selama tersedia data berlabel yang cukup dan evaluasi dilakukan dengan hati-hati. Ada dua kesalahan yang sangat sering muncul saat orang baru belajar topik ini. Yang pertama, menyamakan AI, machine learning, dan deep learning seolah tiga istilah itu identik. Padahal hubungan mereka bersifat hierarkis. Deep learning hanyalah salah satu bagian dari machine learning, dan machine learning hanyalah salah satu bagian dari AI. Kesalahan kedua adalah menganggap deep learning pasti terbaik untuk semua kasus. Dalam praktik, pilihan metode harus melihat jenis data, jumlah data, kebutuhan interpretasi, biaya komputasi, dan tujuan sistem yang sedang dibangun. Sebelum masuk ke praktikum yang lebih serius, kita perlu menyiapkan lingkungan kerja yang sederhana dan mudah diakses.
Untuk memulai, Anda bisa memakai Google Colab atau Jupyter Notebook karena keduanya nyaman untuk eksperimen bertahap dengan Python. Library dasar yang akan sering muncul adalah NumPy untuk operasi numerik dan Matplotlib untuk melihat data atau hasil sederhana secara visual. Setelah itu, kita mulai menyentuh TensorFlow atau Keras sebagai framework untuk membangun dan melatih model deep learning. Fokus awalnya bukan langsung membuat model besar, tetapi memahami operasi dasar pada data dan tensor sebagai fondasi untuk praktikum lanjutan. Sebelum lanjut, mari rapikan 4 istilah yang paling sering muncul. Neural network adalah model yang tersusun dari unit-unit komputasi yang saling terhubung untuk memproses dan memetakan data. Representation learning berarti model belajar bentuk representasi data yang berguna secara otomatis, sedangkan hidden layer adalah lapisan di antara input dan output tempat transformasi itu terjadi. Feature engineering adalah proses merancang fitur secara manual. Inilah pendekatan yang lebih sering dominan pada machine learning konvensional. Sekarang coba berhenti sejenak dan pikirkan pertanyaan ini. Mengapa menurut Anda deep learning baru benar-benar populer setelah 2012, bukan puluhan tahun sebelumnya? Kalau Anda meninjau lagi pembahasan tadi, jawabannya kemungkinan berputar pada kombinasi data besar, komputasi yang kuat, dan algoritma yang semakin matang. Kalau Anda mulai bisa menjawab dua pertanyaan itu dengan alasan yang jelas, berarti fondasi pemahaman Anda tentang deep learning sudah mulai terbentuk. Hari ini kita sudah melihat apa itu deep learning, bagaimana posisinya di dalam AI, bagaimana sejarahnya berkembang, dan mengapa ia begitu kuat untuk data kompleks seperti gambar, suara, dan teks. Kita juga sudah membedakannya dari machine learning konvensional, meninjau aplikasinya, dan melihat bagaimana konsep ini akan masuk ke praktikum. Pada pertemuan berikutnya, kita beralih ke fondasi matematis yang membuat semua proses itu bekerja. Dengan fondasi konsep ini, Anda akan lebih siap memahami tensor, fungsi aktivasi, optimisasi, dan komponen matematis lain yang menjadi mesin utama deep learning. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.